Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, langsung saja. Nah di sini saya di perkebunan karet ya teman-teman. Nah, jadi di sini kebun karet ini bibit yang ditanam adalah bibit karet unggul atau karet okulasi, yang bibitnya itu dari okulasi bibit PR pecah. Nah tentu setiap bibit itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangan bibit PR pecah? Simak video ini. Untuk kelebihan pertama, bibit PR pecah ini memiliki pertumbuhan jauh lebih cepat daripada bibit-bibit yang lain. Nah contohnya seperti pohon-pohon yang di belakang saya ini ya teman-teman. Pohonnya itu sangat cepat perkembangannya atau sangat cepat membesarnya dibandingkan sama bibit-bibit okulasi yang lainnya. Jadi ini menurut saya adalah salah satu kelebihan dari bibit PR pecah. Kelebihan yang kedua yaitu petani karet atau yang suka menanam karet itu akan lebih menguntungkan jika menanam pohon PR pecah. Karena apa? Pohon PR pecah ini dia sangat bandel ketika tanah atau di kebun itu memiliki kadar jamur yang sangat tinggi. Misalnya di kebun karet itu banyak pohon yang kemarin saya jelaskan di video saya sebelumnya itu, bibit PR pecah ini akan lebih tahan dan kuat melawan jamur yang ada pada tanah atau pada akar karet itu. Nah, jadi itu adalah penjelasan kelebihan untuk bibit PR pecah yang kedua. Nah, di sini kita akan memasuki untuk penjelasan keuntungan bibit PR pecah yang ketiga. Nah, jadi untuk getahnya sendiri bibit PR pecah ini lumayan ya teman-teman. Apalagi kita menyadapnya di umur yang sudah cukup atau di umur yang sudah tua. Bibit PR pecah ini memiliki getah yang bagus, keras dan banyak. Ini satu kali sadap ini tanpa diobat. Nah, karena kalau di Sumatera Selatan itu biasanya yang memiliki kebun karet itu 50% diobat, 50% nggak diobat. Nah jadi separuh-separuh, ada yang sebagian ngobat, ada yang sebagian enggak. Nah kalau di sini itu tidak mengobat ya teman-teman. Nah ini sekali sadap. Jadi untuk getahnya sendiri bibit PR pecah ini banyak, mantap ya teman-teman. Nah jadi kita memasuki yang keempat, kelebihan bibit PR pecah. Nah jadi bibit PR pecah ini dia memiliki kelebihan untuk daunnya teman-teman. Nah daunnya kalau bibit yang lain itu seperti misalnya PB atau apalah ya teman-teman, untuk daunnya itu biasanya dia tidak memiliki musim. Mengapa dikatakan tidak memiliki musim? Di saat pohon karet yang lainnya yang okulasi itu mengalami gugur, biasanya bibit PR pecah ini sedikit lama waktu lebat daunnya, atau bisa juga waktu gugurnya itu sedikit. Nah sehingga getah itu akan cepat normal kembali. Karena getah tidak normal itu diakibatkan gugurnya daun terlalu lama. Nah itu untuk kelebihan yang keempat. Nah namun di sisi kelebihan akan ada kekurangannya. Oke teman-teman, nah jika tadi kita sudah membahas tentang kelebihan bibit karet PR pecah, di sini kita akan membahas tentang kekurangan bibit PR pecah. Nah ingat teman-teman, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, karena tidak ada yang sempurna. Oke, kita memasuki kekurangan yang pertama. Bibit PR pecah ini ketika dia umurnya masih muda atau masih belum cukup umur untuk disadap, ketika kita menyadapnya masih baru atau baru menyadap, kurang lebih dapat 2 jengkal seperti ini, yang dikeluarkan atau yang dihasilkan itu belum getah yang normal. Maksudnya belum getah yang normal itu gimana? Nah jadi begini teman-teman, getah yang dikeluarkan dari pohon karet hasil okulasi PR pecah ini, ketika kita menyadapnya masih dapat kurang lebih 2 jengkal atau sejengkal, itu yang dihasilkan itu hanyalah air. Nah mengapa disebut hanya air? Ya karena getah yang keluar itu dia akan mengempet karena banyaknya kandungan air di dalam getah tersebut. Nah itu untuk kekurangan yang pertama teman-teman. Oke, kita memasuki kekurangan bibit karet PR pecah yang kedua. Untuk kekurangan bibit karet PR pecah yang kedua, jika tadi kita yang pertama itu membahas kelebihan tentang kalau pohon karet
PR pecah ini dia tahan terhadap serangan jamur akar putih atau jamur upas. Nah, namun untuk kekurangan yang kedua, bibit karet PR pecah ini dia sangat rentan sekali tumbang. Nah, tumbangnya ini dia bukan tumbang terkena jamur ya teman-teman. Dia roboh karena akarnya itu dia tidak kuat menahan daripada pohon itu sendiri. Nah, jadi itu kekurangan menurut saya teman-teman. Kebanyakan bibit PR pecah itu ketika ditanam, ketika pohonnya subur, sudah mulai disadap atau belum, itu ketika ada angin besar atau ketika hujan badai ya teman-teman, pohon karet PR pecah itu biasanya akan ada sekitaran 1 atau 2 itu roboh atau tumbang karena tertiup angin itu. Nah, namun dia tidak mati teman-teman, hanya roboh saja, dia tidak mati. Nah, itu menurut saya kekurangannya. Karena kalau dia bisa nanti roboh semua, gimana kita mau nyadap kan, seperti itu. Nah, jadi itu untuk kekurangan yang kedua teman-teman. Nah, jadi tapi dia robohnya itu tidak mati ya teman-teman. Dia hanya roboh saja karena entah akarnya pendek atau gimana, saya tidak tahu. Yang jelas kekurangan yang kedua yaitu dia cepat tumbang, roboh. Oke teman-teman, nah jadi kita tadi sudah membahas 2 kekurangan daripada bibit PR pecah ini. Nah, kemudian untuk kekurangan yang terakhir ini, tapi ini sangat jarang terjadi ya teman-teman. Biasanya pohon karet PR pecah ini atau PR ini dia memiliki lumut di pohonnya. Nah, lumut ini mengapa kita sebut menjadi kekurangan? Karena ketika pohon karet kita itu terkena lumut, ketika tersiram air hujan itu dia akan mudah meresap ya teman-teman. Nah, yang ditakutkan ketika air hujan itu meresap ke pelat kita, itu akan menyebabkan mati pelat atau mati getah. Nah, itu yang kita takutkan ya teman-teman, karena lumut itu akan cepat sekali menyerap daripada air hujan itu. Nah, jadi begitulah teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya singkat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani dari Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.